Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Dengan beranggotakan 1. Agustin Agnes Marcella, NPM 2320414, 2. Maya Arsita, NPM 2320402, 3. Betaria Aurora Yusman, NPM 2320398, 4. Eka Aprilia, NPM 2320416, 5. Renita Ekanina Saputri, NPM 2320422, 6. Oriza Najla Putri, NPM 2320423, 7. Feni Pandila, NPM 2320406. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggotanya dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Kegiatan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sasaran kegiatan koperasi yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua mendukung perekonomian masyarakat, dan yang ketiga membangun kemandirian ekonomi melalui kegiatan usaha. Contoh dan kriteria sasaran koperasi. Contoh yang pertama yaitu penyediaan barang atau jasa bagi anggota dengan harga terjangkau. Yang kedua, peningkatan akses modal dan kredit bagi anggota dengan kriteria keberhasilan. Dan yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi anggota, yang kedua keberlanjutan dan peningkatan volume usaha koperasi. Kedudukan dan peran koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar terdiri dari banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa mempengaruhi harga pasar. Barang dan jasa yang dijual di pasar adalah homogen dan terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Setiap produsen maupun konsumen mempunyai kebebasan untuk keluar masuk pasar. Selanjutnya, kedudukan koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Koperasi sering beroperasi dalam lingkungan pasar persaingan sempurna, terutama di sektor-sektor seperti pertanian dan konsumsi, sebagai pelaku usaha kecil dan menengah di pasar. Dalam pasar seperti ini, koperasi memberikan alternatif bagi anggota untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga wajar, serta mengurangi ketergantungan anggota pada pasar konvensional. Peran koperasi dalam persaingan sempurna. 1. Sebagai penyimbangan pasar, koperasi mampu membantu anggotanya untuk bersaing secara adil dengan perusahaan besar dengan menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih rendah karena mengutamakan kepentingan bersama, bukan keuntungan. 2. Perlindungan anggota. Koperasi memberikan daya tawar yang lebih kuat bagi anggotanya di pasar dengan menyediakan barang atau jasa dengan harga yang lebih stabil dan tidak dipengaruhi spekulasi. Lalu, dampak di pasar. Koperasi dapat menjaga stabilitas harga di pasar persaingan sempurna dan menjadi contoh usaha yang mengurangi distorsi pasar berbasis prinsip keadilan sosial, sehingga mampu memberikan efek positif dalam perekonomian. Selanjutnya, analisis jangka pendek. Analisis jangka pendek koperasi dalam pasar persaingan sempurna dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk struktur pasar, perilaku koperasi, dan hasil produksinya. Dalam pasar ini, koperasi tidak bisa menentukan harga sendiri. Mereka harus menjual dengan harga yang sudah ditentukan pasar karena banyaknya pesaing. Dalam jangka pendek, koperasi perlu memaksimalkan kesejahteraan anggotanya dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Untuk itu, mereka akan memproduksi barang sampai pada titik di mana biaya tambahan untuk membuat satu barang lagi atau biaya marginal sama dengan harga pasar. Selanjutnya, analisis jangka pendek juga berisi yang pertama, jika harga lebih tinggi dari total biaya produksi, koperasi akan mendapatkan untung. Yang kedua, apabila harga lebih rendah dari total biaya, tapi masih lebih tinggi dari biaya untuk membuat barang, koperasi mungkin masih produksi meskipun rugi, karena setidaknya mereka bisa menutupi sebagian biaya tetap seperti sewa gedung. Yang terakhir, jika harga lebih rendah dari biaya untuk membuat barang, koperasi mungkin akan berhenti produksi untuk sementara, karena kalau mereka terus produksi rugi, mereka akan semakin besar. Analisa jangka panjang. Dalam jangka panjang, koperasi tidak akan mendapatkan keuntungan besar karena masuknya koperasi atau perusahaan baru yang menambahkan persaingan. Koperasi harus berproduksi pada titik efisiensi maksimal, yaitu biaya produksi terendah. Koperasi yang tidak efisiensi akan keluar dari pasar, sementara koperasi yang
bertahan adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan efisiensi, sedangkan koperasi yang bertahan adalah yang bisa menekan biaya produksi dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Akhirnya, keuntungan koperasi hanya cukup untuk menutup biaya operasionalnya tanpa ada keuntungan lebih besar. Dalam jangka panjang, harga dapat naik tetapi tetap atau turun tergantung pada perubahan permintaan komoditi yang bersangkutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam koperasi pada pasar persaingan sempurna, jangka panjang dibedakan menjadi 3, yaitu kemampuan koperasi yang sama, lebih rendah, dan lebih tinggi. 1. Kemampuan yang sama. Koperasi beroperasi dengan biaya produksi yang sama dengan rata-rata pelaku pasar lain. Mereka bisa bertahan dengan laba normal tanpa untung besar atau rugi. 2. Kemampuan lebih rendah. Koperasi ini kurang efisiensi, biaya produksinya lebih tinggi sehingga sulit bersaing dan cenderung merugi. Mereka mungkin harus keluar dari pasar. 3. Kemampuan lebih tinggi. Koperasi ini lebih efisiensi dengan biaya produksi lebih rendah. Mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di pasar. Kesimpulan, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama melalui efisiensi dan distribusi keuntungan. Dalam persaingan sempurna, koperasi berperan sebagai price taker dan harus bersaing secara efisien. Dalam jangka pendek, koperasi dapat memperoleh keuntungan, namun dalam jangka panjang, mereka harus berproduksi dengan biaya rendah untuk bertahan, karena keuntungan akan mendekati nol seiring meningkatnya persaingan. Studi kasus Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia atau Puskopti. Latar belakang, Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Puskopti merupakan koperasi yang berperan sebagai wadah bagi para pengrajin dan produsen tahu tempe di berbagai daerah di Indonesia. Puskopti dibentuk untuk membantu mengkoordinasikan dan memperkuat para produsen di tingkat lokal, agar mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses produksi, pemasaran, hingga distribusi produk. Puskopti sebagai bagian dari koperasi tersebut membantu produsen tahu tempe menghadapi fluktuasi harga kedelai yang merupakan bahan baku utama mereka. Permasalahan, produsen tahu tempe menghadapi kenaikan harga kedelai. Pusat Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia atau Puskopti Jateng mendesak pemerintah segera merealisasikan pelimpahan kewenangan kepada Badan Usaha Logistik atau Bulog untuk mengendalikan harga 4 komoditas seperti beras, gula, jagung, dan kedelai. Realisasi pelimpahan itu sangat penting guna mengendalikan harga kedelai, salah satu komoditas yang saat ini memicu isu hangat, agar tidak terus melonjak tinggi. Diprediksi harga kedelai akan mencapai angka Rp8.700 di tingkat pengecer dan Rp8.400 di tingkat distributor. Harga normal di kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000. Ketua Puskopti Jateng, Sutrisno Supriyantoro mengatakan melambungnya harga kedelai akan menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam rapat kerja Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau GAKOPTI tahun ini. Selanjutnya, strategi Puskopti. 1. Stabilitas harga. Fluktuasi harga bahan baku seringkali menjadi masalah utama bagi produsen kecil. Puskopti dapat bekerja sama dengan pemerintah seperti melalui Bulog untuk memastikan harga kedelai yang lebih stabil. Ini memberikan kepastian harga bagi produsen sehingga mereka bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. 2. Akses ke subsidi atau bantuan pemerintah. Melalui Puskopti, produsen tahu tempe mendapatkan bantuan subsidi harga kedelai dari pemerintah yang membantu menstabilkan harga biaya produksi selama periode krisis harga kedelai global. Yang ketiga, pemasaran bersama. Dalam pasar persaingan sempurna, produk dianggap homogen sehingga sulit bagi produsen kecil untuk membedakan produknya dari yang lain.
Puskopti bisa membantu dalam hal pemasaran bersama atau branding kolektif yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. 4. Kekuatan tawar-menawar yang lebih besar. Seperti koperasi, Puskopti menggabungkan kekuatan produsen kecil untuk mendapatkan harga kedelai yang lebih baik melalui pembelian dalam jumlah besar. Dalam pasar persaingan sempurna, di mana produsen tidak bisa mengendalikan harga, kekuatan tawar-menawar yang ditingkatkan ini sangat penting. Kesimpulan, latar belakang berdirinya Puskopti terkait erat dengan kebutuhan para produsen tahu tempe untuk bertahan di pasar persaingan sempurna, di mana mereka menghadapi tantangan dari fluktuasi harga bahan baku dan ketidakstabilan pasar. Dengan potensi seperti kekuatan tawar-menawar yang lebih besar, efisiensi dalam produksi, stabilitas harga, pemasaran bersama, serta akses ke pelatihan dan subsidi, Puskopti memainkan peran yang sangat penting dalam membantu para produsen kecil tetap kompetitif di pasar yang ketat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.